Karena gue merasa gue ditolak sama cewek, terus hari-hari gue malam minggu gue kerjanya nongkrong di depan gang ya, dulu rumah gue di gang. Nongkrong sama anak, main gitar, nyanyi aja putus lagi cintaku, gitu-gitu aja lah. Terus karena nggak punya duit, kita bisanya ngapain? Paling nonton, layar tancap. Terus kalau ada teman yang punya mobil, kita ikut aja main. Tapi pokoknya masa SMP saya masa yang paling nggak enak. Karena banyak hal-hal negatif yang gue lakuin. Dan untung nggak keterusan sampai sekarang. Waktu sekolah, waktu di ujung pandang. Tapi nggak tahu setelah sekolah di Jakarta, saya ngelihat pada saat masuk di sekolah Jakarta, bukan berarti sekolah Jakarta gimana ya, saya masuk sekolah negeri dulu, tiba-tiba di kiri kanan saya teman-teman udah pada belajar nyontek gitu. Dari situ saya mulai yang tahu yang namanya nyontek dari kelas 4 SD. Dulu gue suka banget nonton ini Rano Karno waktu sama Faradila Sandi. Waktu sama Fadila Sandi judulnya apa sih tuh yang betapa malang nasibku itu semenjak ditinggal ibu gitu. Itu saya suka banget tuh, saya ngelihat enak juga kali ya jadi bintang film ya gitu. Tapi waktu kecil selalu berubah-ubah gitu. Kalau ngelihat pesawat saya kepengen jadi pilot. Terus kalau ngelihat film kayaknya penontonnya banyak terus sampai keluar-keluar air mata kan film zaman dulu tuh. Terus ada lah namanya Heinze, zaman dulu kan ada Heinze tuh. Yang mama na 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 itu. Kalau pulang selalu saya berhayal di becak dulu, naik becak ya. Oh iya, kalau naik becak dulu isinya karena kita berame-rame ya nonton sama kakak-kakak berlima. Karena nggak boleh dua becak, takut mahal zaman dulu. Jadi kita satu becak, jadi umpel-umpelan gitu berlima di becak. eh jadi kalau ditanya alasannya apa, saya nggak tahu. Kalau saya ngelihat zaman dulu film, saya ngelihat kayaknya Fardila Sandi dan Rano Karno tuh diidolakan banyak orang, saya seneng banget gitu. Dan saya seolah-olah pengen merasa gimana sih kalau jadi bintang film, kayaknya enak ya. Tapi kalau ngelihat pilot, saya kepengen jadi pilot. Ternyata sekarang ya jadinya begini. Mungkin gue termasuk aneh ya. Naksir cewek biasanya orang pada saat SMP. Kalau gue SD. SD kelas kelas berapa ya? Kelas 2 mungkin. Dan sangat kurang ajar. Itu cewek tetangga gua, anak kecil. Jadi kadang-kadang gua ajak main bapak ibuan. Terus tiba-tiba gua ajak ke kamar, guling-gulingannya tapi nggak ngapa-ngapain loh. Guling-gulingan, bercanda-bercanda sampai tiba-tiba nyokap gua masuk kamar. Terus gila gua dipukul abis-abisan, gua disidang sama nyokap bokap sama kakak-kakak. Dipikir mungkin gue punya satu sifat aneh ya, maksudnya kecil-kecil udah. Tapi itu datang dengan sendirinya, nggak diada-ada, nggak segala macem. Bukan mungkin juga naksir, tapi ada rasa ketertarikan dengan dengan cewek ya. Itu terjadi pada saat gue kelas 2 SD. Jadi dulu kalau pacaran bareng, kakak gue pacaran sama kakaknya. Terus gue bukan pacaran sih, main-main aja seru-seruan, bercanda-bercanda segala macem. Mungkin dibilang pacaran juga enggak, tapi sahabatan ya, sahabatan yang ada sun-sunannya gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain lo, nggak ngeraba-raba segala macam, enggak. Udah jalan bareng, nonton bareng, terus kalau saya lagi ada masalah lari ke rumah dia, kalau dia lagi ada masalah telepon saya, segala macam, ngobrol-ngobrol. Tapi ternyata Dewi Fortuna belum nempel di gua juga. Akhirnya berteman 2 tahun, ya ada cium-cium dikit lah. Akhirnya dia harus, kayaknya babenya nggak setuju gue pacaran sama dia. Karena gue dulu, apa yang mungkin nggak pasti ya, dulu gue rambut gue gondrong segini segala macem. Nggak keruanan lah bentuknya, naik juga mobil tua, kali babenya pikir, wah kesian banget ya anak gue diapain sama mobil tahun 70-an. Akhirnya udah, dari saya melihat gelagat itu udah terlihat makin jelas. Jadi bukannya dia yang mundur, tapi saya yang mundur pelan-pelan. Ada satu sisi negatif yang gue dapetin. Karena gue merasa gue ditolak sama cewek. Terus hari-hari gue malam minggu gue kerjanya nongkrong di depan gang ya. Dulu rumah gue di gang. Nongkrong sama anak, main gitar, nyanyi aja putus lagi cintaku, gitu-gitu aja lah. Terus karena nggak punya duit, kita bisanya ngapain? Paling nonton layar tancap.
Terus kalau ada teman yang punya mobil, kita ikut aja main. Tapi pokoknya masa SMP saya masa yang paling nggak enak. Karena banyak hal-hal negatif yang gue lakuin. Dan untung nggak keterusan sampai sekarang. Udah tahu yang namanya Ancol, udah tahu yang namanya tempat-tempat nggak bener deh. Pokoknya kebetulan ruang lingkup permainan gue nggak benar aja. Tapi bukan berarti teman-teman gue nggak benar. Sampai sekarang mereka jadi benar. Waktu SMA gue pacaran nggak ya? Kayaknya sih enggak tuh. Justru gue kepengen kasih lihat sama teman-teman gue bahwa gue tuh playboy. Jadi gue temenin semua cewek gitu loh. Sama dia sebulan, habis itu 2 bulan, tapi sama sekali nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak sampai jauh macam-macam. Jadi yang bener-bener namanya jatuh cinta, yang namanya gue sakit hati ditinggalin cewek sama sekali nggak. Jadi gue temenin semua cewek dan kadang-kadang mungkin gue di SMA dibilang sama anak-anak playboy gitu loh. Wah, pertama kali gue suka nyanyi kapan ya? SMA kayaknya. SMA waktu itu masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Masih nyanyi di kamar mandi, terus lagi siang-siang di sekolahan ada yang nanya, guru, kamu mau ikut vokal grup nggak? Wah, saya nggak bisa, Bu. Mana bisa saya bilang gitu. Nggak apa-apa, tes aja. Ya udah, saya ikut segala macam. Waktu itu nyanyinya dites, udah masuk satu ruangan nyanyi satu-satu. Saya nyanyi apa ya? Lagu daerah. Sudah berlayar jauh begini. Terus ternyata keterima. Terus masuk jadi vokal grup SMA Negeri 15. Dari situ saya ketemu Yani, ketemu Edwin, terus ada bintang radio dan televisi, kita bertiga ikut, ternyata jadi juara pertama tingkat DKI, habis itu mewakili DKI untuk tingkat nasional, ternyata menang lagi jadi juara 1. Dari situ awal saya, Yani dan Edwin terjun dalam dunia tarik suara. Habis itu mulai ngisi acara di TVRI, lama-lama jadi backing vokal untuk festival lagu populer, selama lebih kurang 6 tahun lah. Terus sama dengan Yopi Latul, bawain lagunya Mas Guru, Kembalikan Baliku. Itu kita berangkat ke Jepang untuk festival di Budokan Tokyo. Dan ternyata mendapat Kawakami sama Outstanding Performance. Dari situ ternyata salah satu seorang produser di tanah air kita melihat bahwa mungkin Libels bisa dijadiin buat apa ya namanya, sebagai artis dari mereka. Mereka kontak kita dan ternyata kita terima kontrak kerjanya. Lahirlah album Gadisku waktu itu. Gadisku, dan itu yang membuat semakin apa ya? Bukan menapakkan, semakin membuat kita diakui sebagai artis Indonesia. Bukan hanya sebagai penyanyi latar dari festival satu ke festival yang lain, tapi jadi artis yang benar-benar udah punya fans dan punya idola. Maksudnya punya fans yang diidolakan. Dari situ saya mulai berpikir bahwa ini udah bukan lagi sebagai hobi, tetapi sebagai mata pencarian yang harus dijalankan dan digeluti secara serius. Jadi ya wajar-wajar aja ya kalau kayak kita tuh bosen dalam satu situasi, dalam satu suasana yang itu terus menerus, show kemana-mana lagunya itu juga, bosen dong. Mungkin penonton sih nggak bosen, cuman ya kitanya yang nyanyi bosan terus dengan warna musik yang kayak gitu, dengan corak lagu yang semacam itu. Akhirnya saya bicara sama Yani sama Edwin, gue boleh nggak bikin solo album? Untuk apa? Supaya lo lebih ngetop? Oh enggak, sama sekali enggak, saya bilang gitu. Cuman kita menjaga supaya nama kita bertiga bisa tetap utuh. Kayaknya jalan keluarnya harus masing-masing bikin solo album. Jadi siapa yang duluan siap, biar silahkan keluar. Awal mulanya mungkin Edwin sama Yani nggak terima. Maksud dia, kok si Roni ini mau nongol sendiri sih? Tapi saya bilang enggak, sama sekali enggak. Coba kita berpikir dewasa supaya kita orang ini bisa ngumpul terus. Dalam proses ketidaksetujuan mereka saya tetap jalan gitu. Saya tetap jalan bikin album. Prosesnya lama banget, 2 tahun gitu. Karena saya juga nggak mau merusak hubungan saya dengan Yani dengan Edwin. Udah. Habis itu keluar solo album saya, Sudikah Kamu. Dan ya alhamdulillah bisa diterima sama penggemar musik di tanah air, walaupun tidak meledak-meledak amat, tapi terdengar dan saya bangga gitu bisa menghasilkan satu karya yang tidak hanya melibatkan Edwin dan Yani, tetapi itu adalah hasil karya dan usaha kerja keras dari saya sendiri. Dan yang pasti jadi penyanyi bagi saya itu suatu anugerah dari Tuhan ya, kita bisa menghibur orang yang lagi sedih,
Terus dengan menghibur orang kita juga diberi rezeki. Jadi ada timbal baliknya lah. Itu aja sih.